Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Surya Fajar dengan NIM 2021 31195. Hari ini saya dari kelas G. Hari ini saya akan menjelaskan tentang tema apa yang ada dalam expert system saya. Nah, tema yang saya ambil adalah penggunaan aplikasi pemanfaatan AI untuk mendeteksi penyakit hewan dengan menggunakan metode based first search. Nah, kenapa saya memilih tema ini? Karena saya sangat peduli terhadap peternak-peternak Indonesia ataupun para orang yang mempunyai hewan peliharaan. Jadi kayak misalnya mereka mempunyai penyakit 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 misalnya kalau misalnya ada hewan ada yang terkena penyakit, mereka bisa mengetahui apa saja macam-macam penyakit, ataupun mereka misalkan hewan ternak akan sangat membantu sekali bagi para petani jika mereka mengetahui hewan-hewan apa saja yang terkena penyakit. Nah, dan sangat berguna juga untuk masyarakat Indonesia. Jadi kita tidak memakan hewan yang sakit-sakitan kayak apa, kayak misalnya hewan yang sakit-sakitan terus dipotong, kan itu jadi kayak penyakit bagi kita. Jadi ini sangat membantu sekali bagi para petani dan para pengguna yang mempunyai hewan. Jadi kayak kenapa saya menggunakan metode based research? Jadi kayak metode based research adalah suatu masalah untuk melakukan panduan pencarian ke arah node tempat di mana solusi berada. Pencarian jenis ini dikenal juga sebagai heuristik. Nah, pendekatan yang dilakukan adalah mencari solusi yang terbaik berdasarkan pengetahuan yang dimiliki, sehingga penelusuran dapat ditentukan harus dimulai dari mana dan bagaimana menggunakan proses terbaik untuk mencari solusi. Nah, keuntungan pencarian jenis ini adalah mengurangi beban komputasi karena hanya solusi yang memberikan harapan saja yang diuji dan akan berhenti apabila solusi sudah mendekati yang terbaik. Nah, algoritmanya adalah mulai dulu dari keadaan awal, kita lakukan pengujian. Jika tujuan sudah berhasil maka stop. Jika tidak dilanjutkan dengan keadaan sekarang, maka akan ulangi sebagai keadaan awal. Nah, evaluasinya dari itu adalah if adalah keadaan baru adalah tujuan keluar. Jika tidak, nilainya lebih baik dari keadaan sekarang, maka jadikan kejadian dan baru tersebut menjadi keadaan sekarang. Nah, nanti jadi kayak penjelasan saya adalah nanti di dalam aplikasinya nanti itu kayak kita nanti masuk dulu ke dalam aplikasinya, terus nanti kayak kita bisa men-scan kayak di Peduli Lindungi, kayak kan kita bisa scan nanti ini kayak berapa suhu derajat berapa, nanti dari AI akan mendeteksi suatu kayak radar-radar gitu atau X-ray gitu akan mendeteksi jika nanti misalnya itu merah maka hewan tersebut terkena penyakit, jika hijau maka hewan tersebut sehat. Nah, ambil contohnya saja satu sampel yaitu sapi. Kita mengonsumsi sapi dari kayak mengonsumsi susu itu dari sapi, kayak terus mengonsumsi daging-daging itu dari sapi juga. Nah, jika misalnya kita merekam atau men-scan sapi tersebut, kita kan nggak tahu tuh sapi itu sehat-sehat aja atau sakit-sakitan. Nah, kita ambil contoh sapi yang sakit deh, misalnya kita deteksi nanti kan ada kayak hologram gitu, terus ada kayak X-ray gitu. Nanti dengan AI itu akan bisa mendeteksi kayak suhu badan, kayak keadaannya gimana, kayak apakah kayak ada tulang yang patah ataupun ada pun misalkan kena penyakit apa gitu. Nah, AI itu akan merespon jika misalkan warna AI itu adalah hijau, maka sapi itu baik-baik saja. Jika warnanya AI dalam keadaan merah, berarti sapi itu sedang tidak baik-baik saja. Nah, AI akan mendeteksi macam-macam penyakit apa saja yang diderita oleh sapi itu. Nah, jadi ini perancangannya seperti ini. Mungkin saya akan share screen dulu. Nah, di tahapannya adalah masalah, lalu menuju identifikasi masalah, lalu ke tahapan konseptualisasi, lalu ke tahapan pengujian, lalu juga tahapan dokumentasi. Nah, dokumentasi ini juga penting, kayak kita bisa mengetahui bukti apakah itu yang kita gunakan itu benar-benar atau enggak. Lalu yang terakhirnya sistem pakar. Nah, mungkin kita share stop share screen dulu. Nah, kita baru lagi share screen. Kayak di flowchartnya nanti di tahapan interface ini kepada user udah seperti ini. Ya, mungkin ya, tunggu sebentar.
Ini seperti ada masalah. Ya mungkin sedang pause itu ya tadi. Ya kita share lagi, mungkin tadi ada pause, ada kendala. Ya mungkin tahapannya seperti tadi yang saya bilang. Ya mungkin ini ya. Nah bisa kita lihat sendiri. Nah kayak mulai dulu terus ada tampilan penjelasan, pilih masuk, kayak loginnya gitu. Nanti kalau misalnya tidak jadi masuk pilih kembali. Setelah itu input pilih hewan, kayak pilih hewan apa saja yang kita bisa gunakan nanti, kayak makan kucing ataupun hewan peliharaan ataupun hewan ternak. Ada yang bukan termasuk hewan, identifikasi penyakit, lalu scan hewan apakah ada penyakit atau tidaknya. Nah kalau ada penyakit nanti akan kita scan dan bisa mengidentifikasi apakah ada penyakit atau tidak. Dan jika terkena penyakit maka kita bisa tahu hewan apa saja yang terkena penyakit. Nah dan selesai yang terakhir. Nah mungkin itu saja. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.